Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa untuk tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islam terutamanya, yang masih insya Allah menghujam di hati kita, di jiwa kita, dan insya Allah kita bawa mati dia sebagai bekal menghadapi kehidupan yang sebenarnya di akhirat kelak. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, salah satu bentuk konsekuensi dari iman yang benar adalah dia meyakini sepenuhnya dan kemudian mengambil sepenuhnya nilai-nilai Islam secara utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang yang beriman, hai orang-orang yang telah beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya dia, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, masuk Islam secara utuh artinya apa? Artinya adalah bahwa kita meyakini Islam tidak hanya untuk urusan akhirat semata-mata, ya, seperti yang saat ini banyak dipahami oleh saudara-saudara kita, bahwa Islam itu dianggapnya adalah urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat, tidak ada kaitannya dengan urusan dunia, ya, difahami secara salah, secara keliru, secara tidak tepat. Seolah-olah Islam itu hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja, ya, tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Sehingga orang beranggapan kalau Islam itu adalah sholat, Islam itu adalah zikir, Islam itu adalah ya puasa, ya haji. Setelah itu tidak ada kaitannya dengan Islam, gitu ya. Jadi Islam difahami secara ritual, semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan dengan akhirat semata-mata yang dipahami secara keliru. Maka kemudian orang merasa sudah menjadi seorang muslim ketika dia sudah paling panjang sholatnya, paling panjang zikirnya. Setelah itu ketika dia keluar dari sholat dan zikirnya, maka kemudian tidak beda dengan orang-orang kafir lainnya, ya, dengan orang-orang awam pada umumnya. Karena apa? Karena tadi dia memisahkan
antara akhirat dengan dunia. Ya, jadi memahami Islam hanya untuk urusan sholat dan zikir. Di luar itu nggak ada lagi kaitan dengan Islam. Atau sebaliknya, ada juga orang yang Islam itu ya urusan dunia aja. Kalau akhirat mah nggak usah dipikirin. Gitu. Maka kemudian dia beraktivitas untuk urusan keduniaan itu, dia betul-betul menggunakan akal dan pikirannya saja, tidak menggunakan wahyu, gitu ya. Tidak menggunakan wahyu, karena dianggapnya urusan wahyu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Maka kemudian terjadilah dikotomi, pemisahan ya, antara dunia dan akhirat. Padahal Islam itu justru memadukan, ya, mengintegrasikan, menyatukan kehidupan dunia dan akhirat itu. Seseorang tidak bisa lepas dari urusan dunianya karena dia hidup hari ini, kini, dan tetapi juga pada saat yang sama dia juga berpikir tentang bagaimana agar kehidupannya di dunia ini bisa mengantarnya kepada kehidupan akhirat yang baik. Gitu. Ya. Di surah Al-Hasyr ada ayat yang menyebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa-apa yang kita siapkan untuk hari esok. Gitu. Esok itu apa? Akhirat maksudnya. Ya, jadi dunia inilah justru untuk harusnya kita jadikan sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang sebenarnya. Namanya jembatan, tentu saja kita tidak bisa menjadikan dia tempat tinggal. Jembatan itu kan cuma buat dilewatin, ya, tidak untuk ditinggal. Ya, betapapun indahnya jembatan, tapi dia tetap saja ya jembatan, hanya untuk dilewati saja dari A ke B melalui jembatan, gitu ya. Nah, jembatan itu harus dilewati. Paling-paling kita harus mengenal rambu-rambunya. Oh, ini harus berjalan terus. Oh, ini tidak boleh berhenti di sini. Oh, itu ada larangan-larangan. Oh, ini ada perintah-perintah. Rambu-rambu itulah yang harus kita kenal. Ya, jadi ketika kita berjalan, tujuan kita yang sebenarnya itu kan akhirat. Ya, kita hidup di muka bumi ini sebagai jembatan dan kita sedang berjalan menuju akhirat. Jadi dunia ini, kehidupan dunia ini dijalani saja, dilewati. Jangan dijadikan sebagai tempat tinggal yang oleh kita kemudian dijadikan tujuan. Nah, ini yang sangat keliru. Maka apakah kemudian kalau begitu karena dunia ini cuma jembatan, ya udah nggak usah serius-serius amat, gitu ya, apa adanya aja lah, gitu. Nah, cara berpikir seperti ini pun salah. Kenapa? Karena kalau kita melewati jembatan yang asal-asalan, boleh jadi kita malah nyemplung, gitu ya, masuk terperosok ke sungai yang jembatan ada di atasnya itu. Karena kita tidak tahu rambu-rambunya, tidak tahu harus kemana perginya, harus bagaimana jalannya. Oke, jadi sekali lagi saya katakan, dunia ini adalah jembatan kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, akhirat. Itu ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun, mainan, permainan, main-main. Wa lahwun, fata morgana, gitu ya, lahun, fata morgana.
Jadi bukan sesuatu yang harus menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah akhirat. Tapi jangan pernah mengabaikan, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Artinya peranmu di dunia itu sebagai apa? Kita lihat nanti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi peran sebagai khalifah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, kita adalah sebagai khalifah. Siapa itu khalifah? Atau apa itu khalifah? Khalifah itu adalah yang mengatur kehidupan dunia ini. Ya, kita yang mesti memegang peran mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun sekurang-kurangnya adalah khalifah kita berada di rumah tangga kita masing-masing sebagai khalifah di lingkungan kita gitu. Dan kalau kita bisa lebih luas lagi, maka kita perankan diri kita ya dengan meningkatkan kualitas hidup kita untuk menjadi khalifah fil ard itu. Ya, khalifah itu apa? Wakil Allah di muka bumi. Disebut wakil kenapa? Karena kita harus segala tindak tanduk kita, perbuatan kita itu ya, adalah harus berdasarkan wahyu Allah, dan kemudian kita melihat contohnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi modal kita sebagai khalifah. Di samping tentu saja kita harus cerdas, dan seorang muslim itu kalau tidak cerdas dia nanti akan dibodohi, ya, dipolitisir, dieksploitasi, seperti itu, diperalat oleh orang lain karena kebodohan kita. Tapi kalau kita cerdas dan kita tahu peran kita sebagai khalifah, maka kita akan bisa menguasai dunia ini. Meskipun dunia kita barangkali ya setingkat rumah kita sendiri atau setingkat lingkungan rumah kita sendiri. Yang penting kita perankan diri kita sebagai khalifah. Nah, untuk menjadi khalifah itulah diperlukan masuk Islam secara utuh. Kafah, ya, Islam kafah. Itu apa Islam kafah itu? Bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita itu diatur dari mulai tidur sampai tidur lagi. Itu ya, dari mulai tidur lalu sampai tidur lagi. Itu semua aktivitas harus betul-betul dibawa atau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Itu namanya udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak ada sisi-sisi kehidupan kita itu yang ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Ini urusan negara, ini urusan masjid. Tidak ada. Semua sama, dari mulai politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, pertahanan, ya, pertahanan keamanan, teknologi, komunikasi dan sebagainya. Semua harus betul-betul mengikuti nilai-nilai Islam atau diberikan nilai-nilai Islam. Karena Islam mengatur semua itu. Ya, Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman. Karena dia sebagai pedoman, maka otomatis dia harus bisa menjawab semua persoalan. Nah, kalau kita tidak pernah memahami Islam, memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa menggunakan Al-Quran semaksimal mungkin. Paling-paling cuma kita jadikan bacaan. Paling-paling jadikan pengusir jin. Paling-paling ya pokoknya hal-hal yang tidak semestinya. Padahal ini adalah hudan lil muttaqin, hudan linnas. Ya. Kemudian ini juga sumber pengetahuan, sumber ilmu. Ya, kayak seorang kalau dia betul-betul menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya, dia pasti akan memiliki derajat yang tinggi. Ya. Dia seorang mukmin, dia seorang yang cerdas, memahami Al-Quran dengan benar, dia pasti akan memiliki derajat yang tinggi. Tidak ada orang yang pintar Al-Quran lalu dia menjadi orang yang terhina. Tidak ada itu. Ya. Justru sebaliknya, kalau kita cuma pintar urusan dunia, ya, tidak pintar urusan akhirat kita, tidak memahami agama kita, pasti tidak akan dihinakan oleh Allah
dan semua makhluk akan menghinakannya. Tapi kalau kita betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai cara hidup kita, nilai Islam sebagai cara hidup kita, pasti Allah akan memuliakannya dan semua makhluk diarahkan oleh Allah untuk memuliakannya. Lihat para ulama, ya, lihat para ulama. Tidak ada ulama yang terhina, tidak ada ulama yang hidupnya belangsak apa ya. Pokoknya nggak karuan gitu, nggak ada nilai di masyarakat. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, yang ilmu itu meliputi akhirat dan dunia ini. Itu yang disebut udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau kita separuh-separuh mengambilnya, ya, itu artinya adalah kita mengambil jalan setan, langkah-langkah setan. Ya, urusan urusan rumah tangga pakai sistem Islam, tapi begitu urusan masyarakat pakai sistem manusia, buatan manusia, maka ini nggak nyambung, ya, nggak bakal nyambung. Sehebat apapun rumah tangga ini diatur dengan Islam, tapi begitu keluar kita malah melakukan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam, itu namanya mengikuti langkah-langkah setan. Maka disebutnya khutwat itu langkah-langkah, nggak disebut janganlah kamu mengikuti setan, bukan begitu. Ya, wala tattabi'u syaitan, nggak begitu kalimat. Khutwat syaitan, artinya langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu artinya ya dari cara hidup, ya, cara hidup dengan nilai-nilai setan. Jadi sekali lagi saya katakan, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kita tidak mengambil Islam secara utuh, berarti kita mengambil langkah-langkah syaitan, khutwati syaitan. Nggak disebut jangan ikut setan, tapi jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah itu artinya apa? Sistem, nilai-nilai yang dibuat oleh setan, ya, untuk menyesatkan manusia. Ya, jadi oleh karenanya kita harus paham, ya, mana yang langkah-langkah setan, mana yang nilai-nilai Islam, ya, sistem Islam dan sistem setan. Dua hal ini tidak bisa digabungkan. Ya, sistem setan dengan sistem Allah, sistem Islam tidak bisa digabungkan. Salah satu yang harus kita pilih. Dan pilihan seorang mukmin adalah mengikuti langkah-langkah yang telah digariskan oleh nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan keimanan yang hari ini kita tempa, yang sedang ditempa oleh Madrasah Ramadan ini semakin meningkatkan kualitas iman kita, sehingga menjadikan Islam sebagai satu-satunya nilai yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.